Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karir, jumpa lagi di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Program yang akan mengajak Anda untuk menjelajah dunia kerja, mencari inspirasi dan menggali berbagai peluang kerja. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tantangan dan peluang kerja industri logistik multimoda. Bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, pada hari ini ada Ibu Siti Dwi Lazuardi ST-MSc, Sekretaris Departemen Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya. Apa kabar Bu Dwi? Baik Kak. Dan juga ada Bapak Fandi Pratama, Staf Marketing PT Dharma Lautan Utama yang juga merupakan alumni Sitrans FTK ITS Surabaya. Gimana kabar Pak Fandi? Baik Kak. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan berbincang soal peluang kerja industri logistik multimoda ya. Dari Departemen Transportasi Laut, Teknik Transportasi Laut. Nah, ini menarik. Apa aja sih yang dipelajari Ibu Dwi, teman-teman mahasiswa di departemen ini? Di departemen ini ya, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk Departemen Teknik Transportasi Laut ini baru ya, kami resmi berdiri tahun 2011. Ya, sebelumnya kami itu masih di bawah Departemen Teknik Perkapalan sebagai program studi gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun 2011 kami resmi berdiri dan kami memang fokusnya ada di 3 bidang, yaitu kita juga mempelajari terkait dengan pelayaran, pelabuhan, dan juga logistik maritim. Seperti itu. Jadi itu yang dipelajari. Tapi secara akademis ya, sebenarnya seberapa penting penguasaan manajemen dan teknik pengelolaan logistik kapal di Indonesia? Sebenarnya sangat penting karena teknik dan manajemen itu harus seimbang ya, karena kita nggak bisa ngomong teknik aja tapi kita nanti nggak tahu gimana cara mengelola atau mengaturnya. Nah, di Sitrans kita menyeimbangkan untuk belajar aspek tekniknya iya, kemudian manajemennya iya. Jadi kita mengkombinasikan antara teori dari teknik perkapalan, kami juga mempelajari di sana, kemudian kami juga mengimbangi. Jadi setelah kapal nanti itu dibangun seperti itu ya, bagaimana bisa dioperasikan sedemikian rupa nanti bisa menghasilkan profit bagi perusahaannya. Mungkin nanti Pak Fandi ya bisa cerita lebih detail karena Pak Fandi bekerja di bidang pelayaran, khususnya di perusahaan pelayaran ya. Jadi bagaimana apa yang sudah kami ajarkan itu bisa relate gitu ya dengan dunia kerja seperti itu. Jadi contohnya adalah mata kuliah analisis jaringan transportasi laut seperti itu. Kemudian ada ekonomi teknik juga kami pelajari. Kemudian juga ada perencanaan pelabuhan serta juga ada logistik maritim. Itu beberapa mata kuliah yang ikonik itu yang ada di departemen kami. Nah, itu dia. Wah, menarik sekali nih untuk Sobat Karir yang tertarik belajar di Departemen Teknik Transportasi Laut. Nah, itu tadi tuh yang dipelajari. Kalau Mas Fandi sendiri nih, awal mula atau latar belakang kemudian tertarik, belajar teknik transportasi laut deh, sampai sekarang bekerja di perusahaan pelayaran gitu ya, seperti apa? Jadi awalnya saya cerita sedikit dulu terkait kebetulan saya bekerja di PT Dharma Lautan Utama, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran, Mbak. Kemudian ada 2 bisnis, yaitu angkutan penyeberangan dan angkutan laut. Gitu. Dan kemudian dari sisi saya sendiri tertarik terjun dalam perusahaan pelayaran karena ilmu yang saya pelajari di mata kuliah itu sangat dapat saya aplikasikan langsung ke dunia kerja kayak gitu. Wah keren banget di Dharma Lautan itu kan perusahaan besar ya, maksudnya itu biasanya kalau kita tahu Pelni itu ada Dharma Lautan yang untuk swastanya yang versi oke-nya gitu biasanya kapal-kapalnya. Mas Fandi dulu milih jurusan ini kenapa? Ada disuruh orang tua kah? Atau bisa memang menarik nih? Mungkin konfliknya apa tuh? Konfliknya seru nih. Saya sebenarnya tertarik dunia maritim dari sejak SMA kayak gitu. Namun pada awalnya saya minat untuk masuk di sekolah kedinasan, Akademi Angkatan Laut. Tapi ujungnya gagal atau belum berhasil sehingga saya memilih untuk melanjutkan di Departemen Teknik Transportasi Laut pada tahun 2014 kayak gitu sih.
Tapi kan di ITS juga kan ada banyak ya, ada teknik perkapalan, Betul. sistem perkapalan, ada teknik kelautan, ada transportasi laut gitu. Yang awal mula kemudian transportasi laut aja deh gitu, kenapa nih Mas Adi? Sejujurnya waktu itu karena transportasi laut yang sampaikan tadi baru ya. Passing grade-nya waktu itu cukup rendah, jadi saya rasa saya bisa masuk melalui jalur undangan waktu itu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, dan ternyata sekarang sukses begitu ya berkarir. Dan fun fact-nya Mas Fandi ini kembar. Dan Oh, dua-duanya seangkatan Dua-duanya masuk di masuk. Transla. Keren Gitu. kan? Berarti yang kembarannya kerja di mana nih sekarang? Kebetulan di freight forwarding atau ekspor impor sih, Mbak. Kayak gitu. Iya. Oke, Ibu Masih Dwi. inline lah. Wah, luar biasa. Ibu Dwi, kembali ke kompetensi yang kemudian dimiliki para mahasiswa di sektor ini khususnya di teknik transportasi laut itu apa? Kompetensinya salah seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 bidang. Jadi ada pelayaran, pelabuhan, dan logistik maritim. Salah satu kompetensinya adalah untuk perencanaan. Jadi kalau di pelayaran itu harus kuat di perencanaan armada. Oke. Jadi bagaimana mahasiswa itu nanti bisa memplotkan kapal apa, ya, jenisnya apa, ukurannya berapa, sehingga dia bisa menguntungkan ketika dioperasikan di rute katakan Surabaya Jakarta seperti itu. Nah, itu nanti tugasnya kami gitu, mahasiswa transport untuk bisa memilih kapal mana yang nanti bisa menghasilkan unit biayanya yang paling murah dalam pengangkutannya. Begitu. Mungkin itu juga yang membedakan ya antara teknik industri dengan kami di transportasi laut, karena teknik industri kan kuat dengan logistiknya. Tapi di transportasi laut kami memang ke logistik tapi spesifik ke logistik maritim. Artinya logistik yang kami fokuskan itu adalah pengangkutan komoditas yang menggunakan kapal. Artinya ketika jumlah atau volume muatan yang mau diangkut itu dalam jumlah besar, pasti akan lebih efisien jika diangkut dengan menggunakan kapal. Nah, kapal itu sendiri adalah moda yang beda dengan moda yang lain, seperti bus, kereta api. Itu kan kalau sekali diproduksi, itu bisa dalam jumlah banyak atau Betul. mass product. Beda dengan kapal. Kakak nggak pernah tahu kan kalau kapal sekali produksi bisa sampai 10, contoh kapal feri misalnya. Kalau kapal kecil mungkin ya seperti kapal pilot boat gitu mungkin bisa 10, tapi untuk yang kapal kargo itu kan selalu by request gitu, sesuai dengan permintaan. Nah, karena karakteristik yang unik seperti itu makanya harus dipelajari oleh bidang yang spesifik, yaitu adalah kami. Masalah perancangnya itu adalah di teknik perkapalan, ekspertisnya. Tapi ketika nanti kapalnya itu sudah jadi, beroperasinya seperti apa, ya di rute yang mana, itu adalah tugas kami nanti untuk memberikan solusi terbaik. Kapalmu nanti kalau mau mendatangkan profit harus di rute ini dengan spesifikasi kapal segini. Nah, itu tugasnya kami transport seperti Nah, itu. itu dia pembedanya dan juga mungkin sebagai gambaran ya para sobat karir yang ingin terjun di sektor maritim karena ada banyak nih jenisnya dari tadi ya teknik perkapalan dan lain sebagainya, Betul. termasuk juga transportasi laut. Jadi tahu apa pembedanya dan supaya bisa lebih fokus ingin menekuni yang mana. Dan kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Ruang Karir. Terima kasih Sobat Karir, Anda masih bersama kami di Ruang Karir. Semangat berkarir, masih dengan tema kita, tantangan dan peluang kerja industri logistik multimoda. Tadi Budi sudah menjelaskan apa saja kompetensi yang kemudian akan dimiliki para mahasiswa di teknik transportasi laut untuk persyaratan menjadi seorang mahasiswa teknik transportasi laut. Ini apa aja Ibu Dwi? Harus IPA ya? Harus anak IPA atau gimana? Wah, pertanyaannya. Ya, bagus Kak pertanyaannya Kak. Baik, jadi bagi adik-adik mungkin ya yang berminat untuk bisa masuk ke teknik transportasi laut, apalagi di ITS. Kalau untuk di ITS itu yang harus diperkuat itu adalah IPA-nya. Itu. Kenapa? Karena di tahun pertama itu yang kalian pelajari adalah matematika, kalkulus, fisika, kimia. Jadi seperti mengulang gitu ya, mengulang tapi lebih diperdalam lagi. Jadi untuk yang di luar IPA itu pasti akan kesusahan nantinya. Jadi akan lebih rekomen gitu untuk anak IPA yang diutamakan gitu untuk bisa masuk di ITS dan khususnya di transportasi laut gitu. Ada syarat Ya, lain itu nggak aja sih. Bu Dwi? Oh, syarat yang lain mungkin standar aja seperti bahasa Inggris
ya, karena untuk masuk di ITS itu juga ada persyaratannya, tidak wajib, cuman ketika lulus gitu. Jadi ya ketika lulus itu kalau saya nggak salah untuk TOEFL 477, tapi itu masih bisa ada waktu ditempuh selama 4 tahun mereka untuk apa namanya sesuai masa studinya seperti itu. Jadi ketika di awal belum bisa mencapai skor TOEFL untuk kelulusan sarjana, masih bisa ada waktu sampai 4 tahun seperti itu. Untuk basic komputer, saya rasa anak zaman sekarang udah canggih-canggih ya, apalagi sudah coding dan lain-lain. Tapi tenang aja, di tempat kami juga akan dipelajari lebih detailnya lagi. Kita juga ada pemrograman komputer, kemudian kami juga nanti ada pelatihan Excel, ada beberapa pelatihan terkait dengan aplikasi ya, iStow itu penanganan muatan, salah satu buatan dari dosen transportasi laut. Beliau sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Kelautan, yaitu Bapak Setyo Nugroho. Nah, itu menjadi salah satu aplikasi khusus ya untuk membantu bagaimana mahasiswa memahami bagaimana proses penataan muatan di kapal sehingga kapal tersebut tidak terjadi kecelakaan pada saat proses pemuatannya. Begitu. Oke, menarik sekali ini. Itu ya tadi beberapa hal yang harus diperhatikan untuk calon mahasiswa teknik transportasi laut. Tapi untuk kesempatan misalnya pembelajaran di luar negeri atau juga, nah itu ada nggak Ibu Dwi? Misalnya melalui double degree atau program lainnya mungkin? Ya, saya suka pertanyaan ini. Ya, jadi di tempat kami mungkin boleh bangga sedikit ya. Jadi di antara 4 departemen yang ada di FTK, kami ini masih menjadi satu-satunya departemen yang selama setiap tahun itu akan memberangkatkan mahasiswa kami di tahun kedua untuk berlayar ke luar pulau, bayangkan. Jadi nggak mungkin kan kami mengajari mahasiswa kami tentang kapal, tapi mereka belum pernah tahu kapal, belum pernah naik kapal, begitu. Jadi sebelum saya menjawab untuk yang keluar negeri, saya ceritakan dulu bahwa aktivitas pembelajaran kami tidak melulu ada di dalam kelas, gitu. Kami memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, salah satunya dengan berlayar. Kami ada kegiatan Sea Trans Super Sailing, gitu. Kemudian ada tahun ketiganya nanti akan ke luar negeri, yaitu ada Sea Trans Studi excursion, ya biasanya kami ke Singapura untuk benchmarking bagaimana pelabuhan di sana, bagaimana perusahaan pelayaran asing di sana beroperasi dan bekerja. Kemudian kami juga setiap semester ada kuliah lapangan, nanti berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang relate dengan transportasi laut. Kemudian kami juga ada kuliah tamu, jadi membawa praktisi ya untuk hadir di dalam kelas dan berbagi pengalamannya. Dan untuk studi ke luar negeri itu jangan khawatir, di ITS itu banyak sekali ya program untuk student exchange, nanti akan difasilitasi oleh Direktorat Kemitraan Global gitu. Di tempat kami sendiri itu juga sudah banyak mahasiswa kami yang melakukan student exchange ya, jadi pertukaran pelajar, biasanya 1 semester ke kampus luar negeri ya. Nanti cari kampus luar negeri yang relate ya dengan kami, terutama kurikulumnya, supaya nanti ada mata kuliah yang bisa dikonversikan. Jadi mereka tidak rugi kehilangan 1 semester ya, bisa belajar di luar, mengambil pengalaman di luar, tapi juga tetap bisa dialih kreditkan beberapa mata kuliahnya dengan yang ada di Sea Trans seperti itu. Menarik sekali nih, penjelasan yang detail sekali, dan juga saya yakin Sobat Karir ini sudah mulai mungkin merancang masa depannya dan teknik transportasi laut bisa menjadi satu solusinya. Nah, kalau Mas Fandi sendiri, dari yang dipelajari selama perkuliahan ya, kemudian sekarang bekerja di Dharma Lautan, apa tantangan yang dihadapi Mas? Misalnya ketika belajar teori kemudian diimplementasikan ke dunia kerja, ada perbedaan tertentu kah? Atau apa tantangan yang dihadapi? Tantangan dari sisi transportasi laut sendiri, harusnya kita bisa mudah sih Mbak ketika menghadapi tantangan di transportasi ke depan ini. Kenapa? Karena dari ilmu yang kita pelajari pun kita juga mampu untuk mengimplementasikan ke dalam dunia pekerjaan seperti itu. Dan ini sudah berapa lama di Dharma Lautan? Saya di Dharma Lautan sudah 7 tahun. Memang. Udah lama dan sekali alhamdulillah ya. selama pekerjaan juga cukup mudah karena memang
basicnya saya di marketing dan pengelolaan data, kemudian dari strategi pendapatan itu juga kami lakukan di sana gitu. Dengan basic yang saya dapat di transportasi laut. Baik, Bu Dwi, kalau profil lulusan lainnya seperti apa? Mungkin dari Tracer tadi ya. Apakah juga sehebat Mas Fandi dan mungkin juga kawan-kawan lain, waiting time-nya bagaimana supaya juga Sobat Karir ini semakin yakin bahwa transportasi laut ini kayaknya menjanjikan nih. Nah, gimana nih Bu Dwi? Iya. Memang insya Allah kami menjanjikan, Oke. Pak. Karena dari tren 2 tahun terakhir itu bahkan beberapa perusahaan itu langsung mengontak kami untuk meminta daftar lulusan. Jadi bisa dikatakan kayak colong start gitu ya. Gitu. Jadi mereka belum wisuda minta daftarnya supaya nanti diinterview dulu. Seperti itu. Cuman kami berusaha untuk fair gitu. Kami pengennya lulusan kami juga bisa tersebar gitu di perusahaan pelayaran iya, pelabuhan iya, dan logistik maritim juga iya. Dan berdasarkan untuk Tracer Study itu sendiri kurang lebih yang terbanyak itu sekitar kalau nggak salah 40-50% itu masih di bidang pelayaran yang terbanyak. Kemudian yang kedua ada di logistik maritim, baru yang terakhir di sektor kepelabuhanan. Nah, karena itu tadi Kak yang saya sampaikan bahwa di Sitrans kami mempelajari 3 bidang ya, pelayaran iya, pelabuhan iya, logistik maritim iya. Jadi ini menjadi bekal yang cukup bagi lulusan kami ya untuk mengantarkan mereka ke perusahaan yang mereka tuju. Contoh seperti Mas Fandi tadi kan menyampaikan bahwa tidak susah untuk di awal ya beradaptasi ke perusahaan karena hampir mayoritas yang beliau pelajari sudah di Sitran itu yang beliau hadapi di lapangan begitu. Jadi kalau biasanya zaman kakak mungkin zaman saya juga kalau nyari kerja itu ada MT ya. Kita harus belajar dulu setahun terkait dengan bisnis prosesnya perusahaan, bidang-bidangnya apa. Nah, kalau anak Sitran itu insya Allah akan bisa semua. Seperti itu. Jadi masuk ke pelabuhan juga bisa, masuk ke pelayaran juga bisa karena ada sudah bekalnya, apalagi logistik maritim. Karena logistik maritim ini kan juga bersifat umum ya Kak ya. Di manufaktur itu ada oil and gas, kita juga bicara tentang logistik. Nah, cuman yang spesifik maritim artinya perusahaan pertambangan atau oil and gas yang butuh pengangkutan pakai kapal, itu kami bisa jagonya Kak. Gitu. Wah, kurang apa coba? Sobat Karir ini sepertinya semakin tertarik ini. Baik Ibu Dwi dan juga Mas Fandi, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk Sobat Karir, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Karir. Halo Sobat Karir, jumpa lagi dengan saya Randy dan saya Saiin. Kami berdua dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi peluang kerja dari PT Insera Sena atau Polygon Pack. Informasi peluang kerja yang pertama yakni dengan posisi atau jabatan operator produksi frame dan fork welding. Persyaratannya apa saja? Tentunya lulusan SMK teknik pengelasan ataupun teknik mesin berkakas, kemudian diutamakan memiliki skill terkait pengelasan TIG, memiliki skill pengelasan steel, memiliki sertifikat welder atau PNSP, memiliki kemampuan membaca drawing, membaca atau menggunakan alat ukur seperti vernier caliper, kemudian memiliki kemampuan operasional komputer basic, mandiri, ulet, serta bertanggung jawab. Dan tentunya bersedia ditempatkan di Sidoarjo. Untuk lowongan pekerjaan yang kedua yaitu dengan jabatan operator painting dan stiker dengan tanggung jawab melakukan proses produksi pengecatan atau spray, melakukan proses kerja di bidang line atau clear code sesuai dengan standar kerja, work instruction dan prosedur yang berlaku. Persyaratannya, lulusan SMA atau SMK semua jurusan, memiliki pengalaman di bidang painting, memiliki kemampuan melakukan proses pengecatan atau spray, memiliki kemampuan melakukan color matching, teliti, detail, dan ulet, memiliki kekuatan fisik dan mandiri, mampu kerjasama tim dan kerja target, bersedia bekerja shift, dan tidak buta warna. Untuk lowongan pekerjaannya bisa dikirim melalui flyer atau yang ada di flyer desain di polygonbags.com /ID/karir/.
Oke, mungkin itu informasi peluang kerja yang bisa kami bagikan bagi Sobat Karir sekalian. Informasi lebih lanjut terkait kedua peluang kerja ini, Sobat Karir bisa akses di Instagram kami @naker_jatim maupun di website kami www.disnakertran.jatimprof.go.id. Bagi Sobat Karir yang berminat, jangan lupa untuk memeriksa lebih lanjut di kedua akun tersebut. Semangat berkarir! Terima kasih Sobat Karir, Anda masih bersama kami di Ruang Karir Semangat Berkarir. Masih dengan Ibu Dwi dan juga Mas Fandi yang expert nih di bidang teknik transportasi laut. Dan juga Mas Fandi yang sekarang di Dharma Lautan ya. Mas, kontribusi alumni atau lulusan ini terhadap prodi apa? Atau juga mungkin nanti Bu Dwi bisa sharing ya, mungkin alumni-alumni lainnya ini kayak gimana? Sedikit menceritakan bahwa kita sebagai alumni juga menerima baik terhadap mahasiswa-mahasiswa dari teknik transportasi laut ketika melakukan contohnya magang, kayak gitu. Kita bisa ajarkan terkait kondisi atau bisnis proses dari suatu perusahaan PT Dharma Lautan Utama. Selain itu ketika melakukan studi ke luar pulau, kita bisa memfasilitasi dari sisi moda transportasinya, di mana waktu di dalam pelayaran tidak hanya duduk ataupun bagaimana, tapi mereka juga kita kenalkan dari sisi ruang mesin seperti apa, kemudian anjungan seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi jangan khawatir karena tadi dijelaskan alumni-alumninya juga tersebar di berbagai perusahaan besar juga. Jadi peluang untuk mendapatkan pengalaman langsung itu juga menjadi lebih mudah gitu ya Bu Dwi ya? Karena kerjasama industri dengan industri tadi. Oke. Atau mungkin ada cerita lain Bu Dwi? Ya, sekarang sudah sangat mudah ya bagi mahasiswa untuk mencari tempat magang seperti yang dimention oleh Pak Fandi itu. Karena apa? Karena sudah banyak alumni yang tersebar yang pasti akan membantu adik-adiknya mahasiswa di sini. Kemudian selain itu kontribusi alumni juga sangat banyak membantu dalam hal pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan Citran Super Sailing yang berlayar itu tempo hari waktu kami ke Labuan Bajo itu pertama kali ya, itu terjauh dari rekor Citran Super Sailing tahun 2022 dan itu dibantu oleh Pak Fandi DLU ya. Jadi kami dapat potongan sangat besar waktu itu. Jadi jangan khawatir ya untuk mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik nanti yang mau join ke Citrans gitu. Apakah nanti bayarnya mahal seperti itu? Tenang aja, pasti akan ada banyak bantuan gitu. Dari sisi departemen kami juga ada bantuan. Nanti dari sisi alumni nanti juga pasti akan membantu seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir gitu ya. Menambahkan sedikit Pak, memang harapan saya pun dari perusahaan itu dari sisi kampus juga tetap menggait atau menggandeng alumni dan industri untuk dalam melakukan kajian kurikulum gitu Mbak. Sehingga kurikulum yang di mata kuliah bisa relevan dengan industri penyeberangan ataupun pelayaran, seperti itu sih. Ya, betul sekali. Kami juga ada advisory board, ya, itu adalah dewan penasehat di departemen. Salah satu anggotanya itu adalah alumni, gitu. Jadi advisory board itu memang dewan penasehat yang terdiri atas ada perwakilan pemerintahan. Nanti biasanya kami akan approach-nya ke Kemenhub, ya, perwakilan Kemenhub. Karena kan relate gitu dengan sektor transportasi laut, jadi Kemenhubnya khusus yang untuk Hubla, perhubungan laut. Kemudian ada perwakilan dari pelayaran, ada pelabuhan, kemudian ada juga di logistik, alumni, dan juga untuk akademisi. Begitu. Nah, untuk alumni dan juga sektor-sektor yang lain, nanti pada saat kami evaluasi kurikulum setiap 5 tahun sekali, itu pasti akan kami undang. Begitu. Untuk meng-cross check ya, apakah yang kami ajarkan sekarang itu masih relevan. Gitu dengan dunia industri, jangan-jangan kaminya yang tertinggal nih. Nah, jangan sampai, makanya sebelum kami memfasilitasi untuk evaluasi kurikulum dengan mengundang para stakeholder itu, biasanya kami juga setiap semester itu mengadakan kuliah tamu. Nah, itu juga salah satu solusi. Dosennya belajar ya, mahasiswanya juga belajar melalui siapa? Dari praktisi, biar update gitu ilmu kita. Ya, sekarang apa sih yang lagi jadi tantangan di perusahaan pelayaran, khususnya penyeberangan ya. Kemudian untuk angkutan penumpang juga seperti apa, angkutan kargo seperti apa, di pelabuhan pun juga seperti apa, begitu pun juga dengan logistik. Jadi kami mengundang praktisinya dan kebanyakan juga kami ada 2 sesi atau 3 kalau saya nggak salah. Jadi dari sisi akademisi, mungkin profesor ya dari luar negeri kami undang untuk sharing knowledge. Kemudian dari sisi alumni, kita ada alumni lecture series.
Kami mengundang alumni-alumni seperti nanti Pak Fandi akan mengisi begitu di salah satu mata kuliah yang relate dengan bidang kerjanya Pak Fandi. Kemudian yang terakhir adalah yang distinguish ini nanti kayak misalnya ada direktur utamanya atau mungkin nanti dari pihak ketua umum atau asosiasi itu yang nanti turut serta dalam memberikan ilmu secara langsung di kelas melalui kuliah tamu. Jadi jangan khawatir, ilmunya pasti banyak Update, banget, update banget, daging banget gitu ya. Karena nggak cuma belajar teknik, tapi juga soal kebijakan juga dipelajari. Bagaimana isu-isu terkini soal pelayaran dan lain sebagainya. Betul. Wah, ini menarik banget sih. Pasti juga sobat karir atau juga yang masih bingung nih ingin berkarir apa. Ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan seperti tadi sudah dijelaskan detail oleh Ibu Dwi, dan juga jangan khawatir karena banyak alumni yang sudah tersebar, kerjasama industri sudah terjalin dengan baik. Jadi jangan khawatir. Biasanya kan kalau mindset kita pelayaran, kelautan itu kan biayanya besar, Ibu Dwi. iya. Nah, biasanya kan seperti itu menjadi pertimbangan. Ya. Nah, tapi gimana nih kalau Bu Dwi menanggapi? Terkait dengan biaya, itu sekarang di ITS sudah ada yang namanya UKT ya. Oke. Ya, jadi di UKT itu sudah ada 9 tingkatan, di mana yang terendah itu adalah 500.000, yang paling mahal di tingkatan ke-9 itu adalah 12.500.000. Cuman rata-ratanya itu ada di 7.500.000, dan UKT itu juga tergantung ya, kalau dulu namanya SPP, gitu kok sekarang namanya UKT. Jadi tergantung dari background dari orang tua, begitu. Jadi dilihat dari pekerjaan orang tua, kemudian orang tua ini memiliki putra atau putri berapa, ya. Jadi penilaian seberapa besar UKT yang dikenakan ke mahasiswa itu nanti berdasarkan penilaian akumulasi. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, masih terjangkau, dan ditambah lagi di ITS sendiri itu juga banyak menyediakan beasiswa-beasiswa. Begitu. Jadi beasiswa pun tidak hanya diperuntukkan untuk yang mohon maaf kurang mampu ya secara ekonomi, tapi juga bagi yang pinter-pinter nih, yang berprestasi itu juga banyak tersedia beasiswa. Bahkan dari beberapa industri pun ya itu juga menawarkan secara langsung ke departemen kami mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya dengan IPK terbaik tertinggi itu nanti bisa diberikan beasiswa setiap semester begitu. Biasanya sih setahun. Nah, jadi jangan khawatir ya, banyak beasiswa dan lainnya. Dan jangan khawatir lagi karena kalau sudah lulus gajinya luar biasa nggak, Mas Fandi? Mungkin juga sekalian ajakan nih kepada sobat karir yang ingin menekuni di bidang ini, Mas Fandi. Yang pertama dari generasi yang muda-muda, saya berharap adik-adik juga tertarik di dunia kemaritiman karena ini adalah peluang usaha yang sangat penting selama Indonesia sebagai negara kepulauan, seperti itu Mbak. Kayak gitu. Dan pesan saya yang pertama yaitu menambah mindset ataupun wawasan mengenai kemaritiman. Jadi bukan hanya kapal ya Mbak ya, tapi ada rantai pasok, kemudian kepelabuhanan gitu. Itu sih. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari, dan juga sobat karir semua yang ingin tahu lebih banyak mungkin juga bisa dicek di websitenya ya. Di Teknik Transportasi Laut di Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama, Mas Fandi terima kasih. Lain waktu kami tunggu datang lagi ke sini ya. Untuk berbagi informasi dan juga insight-nya terkait dengan sektor yang satu ini. Untuk Anda sobat karir, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Silka Suarizana, sampai jumpa.